Akhir-akhir ini lagi banyak banget yang minta dikuatin. Hey, kalian lagi hancur apa? Lagi hancur banget ya? Lagi sakit banget ya? Lagi ada banyak hal yang mungkin kamu rasakan seorang diri, bahkan orang lain pun gak tahu. Jangan orang lain deh, jangan orang sekitar kamu, bahkan keluargamu aja mungkin kamu gak tahu kan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Setiap manusia itu pasti memiliki problemnya tersendiri, mempunyai masalah, mempunyai ujian, dan itu pasti. Apa yang dirasakan oleh setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin hari ini kamu lagi ngerasain down banget, terus orang lain pun kamu menganggap bahwa ya kamu ini mengalami problematika yang begitu berat. Tapi kamu gak tahu kan bahwa di kehidupan di luar sana tuh ada loh orang yang lebih daripada kamu. Dia yang melewati ujian yang begitu berat, bahkan lebih berat daripada kamu. Udahkah kamu bersyukur hari ini? Udah belum? Jangan lupa bersyukur ya atas apa yang udah Tuhan berikan sama kamu. Memang hidup tuh gak selamanya tentang bahagia aja. Setiap orang pasti pengen kok yang namanya bahagia. Siapa yang gak pengen bahagia? Ya aku pun juga pengen yang namanya bahagia. Tapi kita gak boleh lupa akan sesuatu hal, bahwa hidup itu gak selamanya kita akan berjalan lurus ke depan. Belum tentu apa yang kita anggap lurus ke depan tuh akan selamanya lancar. Belum tentu di hadapan kamu itu tidak ada rintangan. Justru akan ada. Tuhan memberikan ujian di setiap hambanya itu berbeda-beda. Dan kita hanya perlu bersyukur dan menjalani apa yang udah Ia berikan. Walaupun pasti rasanya kayak capek banget ngejalanin semuanya. Tapi mau gak mau, kamu harus bisa jadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang berusaha untuk nguatin, mau siapa lagi? Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dari beberapa cerita yang udah aku baca, kalian lagi banyak banget yang ngerasain tuh down banget. Lagi ngerasain kayak, Kak April aku butuh dikuatin, aku butuh support system, aku butuh teman. Ya, banyak banget yang mengeluh soal butuh tempat cerita. Tapi aku selalu bilang, gak setiap orang itu punya tempat cerita. Dan kalaupun emang kamu gak punya tempat cerita itu, bukan berarti ketika keadaan kamu lagi down, kamu lagi hilang arah, kamu memilih untuk putus asa. Memang menjadi kuat seorang diri itu tidaklah mudah. Ketika kamu harus berusaha untuk menguatkan diri sendiri, padahal sebenarnya ya yang kuat juga butuh dikuatkan gitu loh. Yang kuat juga butuh support system. Yang kuat juga butuh seseorang untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Gak selamanya manusia itu sanggup menahan dan menampung bebannya sendiri. Seorang diri. Karena mau bagaimanapun juga, setiap orang tuh saling bergantung satu sama lain. Saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kamu juga harus lihatlah diri kamu saat ini. Jangan kamu nyamakan orang di luar sana. Mending kamu menganggap kayak, beruntung banget ya mereka yang punya tempat cerita, sedangkan aku gak punya. Beruntung banget ya ada orang yang dengerin, beruntung banget ya ada orang yang ngerti dan lain sebagainya, tapi aku enggak. Hey, keberuntungan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin Tuhan ingin menguji kamu, dan Tuhan tahu bahwa kamu kuat. Hati kamu kuat dan dada kamu lapang. Kamu ikhlas menerima semuanya, maka dari itu Tuhan memberikan kamu ujian yang dimana kamu harus mampu bertahan seorang diri. Tapi Kak, aku kuat sih bertahan seorang diri. Aku kuat. Cuma kan gak selamanya tuh aku bisa terus kuat Kak. Iya aku tahu.
Setiap manusia itu pasti mempunyai kelemahannya tersendiri lah. Yang dimana ada yang mengalami fase dia benar-benar down banget dan butuh seseorang. Berusaha untuk ngobatin diri sendiri, nguatin diri sendiri. Ada juga yang dimana ya, ketika lagi down, dia cukup cerita ke orang yang dia percaya. Dan itu udah membuat lega setelahnya. Ada juga tipikal manusia yang dia memilih untuk diam, menahan semuanya seorang diri, menampung semuanya seorang diri. Bahkan orang lain gak ada yang tahu. Orang-orang sekitar pun taunya tuh, dia tuh orang yang kuat loh. Dia tuh orang yang gak pernah sedih. Dia tuh orang itu selalu ceria. Dia orang itu bener-bener care banget sama sesama. Dia orangnya good listener banget. Tapi mereka semua gak tahu kalau aslinya jadi orang seperti itu adalah berat. Ketika orang lain gak tahu apa yang sedang dirasakan, ia cukup memendam semuanya seorang diri. Cukup menyimpan semuanya seorang diri. Dan ketika sedang sendiri, ia lebih banyak murung dan menangisnya. Hanya mampu mengeluarkan air mata daripada harus menceritakan apa yang ia rasakan. Setiap orang memiliki perbedaannya tersendiri dalam menampung permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kalau misalnya kamu tipikal orang yang seperti apa? Tapi, kebanyakan orang semakin dewasa tuh lebih memilih untuk apa-apa tuh dihadapin sendiri. Ditampung seorang diri. Orang lain gak perlu tahu apa yang dirasakan. Cukup diri sendiri aja yang merasakannya. Bahkan ya, ketika ditanya pun, selalu bilang gak apa-apa. Gak apa-apa, dan gak apa-apa untuk semua hal. Itu adalah caranya ia untuk menutupi semuanya, agar orang lain tuh gak tahu. Ia memang kuat, tapi yang kuat juga butuh dikuatkan. Ada kala yang kuat itu merasa down dan hancur. Ketika kau melihat tiang yang berdiri dengan tegak dan kokoh. Mungkin kamu ngeliat itu adalah tiang yang kuat gitu loh. Tapi belum tentu. Ketika Tuhan memberikan cobaan, memberikan ujian, belum tentu tiang itu akan selalu berdiri kokoh. Bisa jadi ia jatuh. Dan yang memberikan ujian itu siapa? Penciptamu. Kamu itu layaknya seperti tiang. Jika memang tiang itu sedang roboh, kamu berusaha untuk gimana caranya agar tiang itu kembali berdiri kokoh, kuat. Siapa yang membuat itu semua? Siapa yang menguatkan itu? Yaitu diri kamu sendiri. Makanya, orang-orang tuh lebih kesulitan gimana caranya untuk menyemangati diri sendiri daripada menyemangati orang lain. Mungkin orang lain melihat kayak gitu doang nangis, gitu doang ngeluh dan lain sebagainya. Karena mereka gak ngerasain gimana rasanya jadi kamu. Mereka gak tahu bahwa ada di posisi kamu ini berat banget loh. Capek banget loh. Mereka gak tahu. Maka dari itu kenapa aku tuh berusaha untuk memberikan respon yang baik ketika kalian bercerita. Karena buat aku tuh, aku tuh selalu melihat setiap orang tuh bahwa orang yang cerita sama aku tuh berarti tandanya tuh dia gak punya tempat untuk cerita. Dan dia berhasil menceritakan apa yang ia rasakan, itu kan butuh effort gitu loh. Contohnya kayak gini. Kamu apa-apa udah cenderung lebih memendam semuanya sendiri kan? Ketika kamu punya tempat, punya orang terpercaya, yang dimana kamu bisa ungkapin apa yang kamu rasain, itu yang kamu rasain apa? Lega kan setelahnya? Kayak, ternyata aku bisa loh ngungkapin ini. Ternyata aku bisa loh nyeritain ini yang dimana mungkin selama ini aku tampung seorang diri. Ternyata ada loh yang dengerin itu. Dan di podcast kali ini, kenapa aku membahas yang kuat juga butuh dikuatkan? Karena yang selamanya kuat itu enggak. Selamanya ia akan terus kuat. Ia membutuhkan sosok orang lain untuk menguatkannya.
Mungkin kamu bisa melakukannya seorang diri, udah terbiasa mandiri. Tapi pasti akan ada masanya dimana fase itu akan kamu rasakan. Fase yang dimana kamu hanya ada kamu sendiri, kamu butuh orang, kamu masih kuat, tapi ya ketika kamu sedang down, pasti kamu juga butuh dikuatin. Ya kan? Terkadang, aku bukannya takut untuk menceritakan apa yang terjadi dalam diri aku. Aku cuma ngerasa bahwa gak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Gak semua orang bisa menjadi rumah yang nyaman. Rumah yang dimana ketika aku pulang, di dalam itu aku diterima dengan hangat. Ketika aku bercerita, aku didengarkan dengan baik. Gak semua orang bisa menjadi tempat itu. Aku lebih memilih untuk memendam semuanya seorang diri. Hingga aku merasa bahwa ya, ketika aku memendam semuanya seorang diri, aku bisa merasa jauh lebih baik. Walaupun aku tahu, rasanya capek banget harus bertarung hebat dengan diri sendiri. Setiap ada problematika yang terjadi, berusaha harus berdamai dengan diri sendiri. Dan itu gak semudah itu. Tapi entah kenapa aku selalu percaya bahwa di balik ujian yang datang dalam kehidupan aku, di balik apapun yang terjadi, mungkin ini adalah sebagian dari cobaan sebelum Tuhan memberikan hadiah dari apa yang udah aku lewati sejauh ini. Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Ketika aku sedang down, aku cukup ngerasain seorang diri. Ketika aku sedang hancur, aku berusaha untuk membuat semuanya kembali utuh. Walaupun rasanya membangkitkan diri sendiri itu tidaklah mudah. Orang bilang, aku ini adalah orang yang begitu ceria sekali. Bahkan mereka gak tahu bahwa ada banyak hal yang sedang aku tampung seorang diri. Mereka melihat aku sebagai sosok yang dimana aku tidak menunjukkan gimana apa yang aku rasain di hadapan mereka. Mereka gak tahu gimana aku. Mereka taunya aku ini adalah sosok yang begitu periang. Ternyata terus-menerus menyembuhkan semuanya seorang diri itu tidaklah mudah ya. Ketika sedang hancur, gak ada orang yang mau membantu. Cukup aku rasain seorang diri. Ada orang bilang, aku tuh adalah manusia yang kuat. Tapi mereka gak tahu bahwa sekuat-kuatnya manusia, akan ada fasenya di mana ia akan jatuh dan membutuhkan orang lain untuk menguatkannya. Ternyata capek juga ya bertahan seorang diri. Berusaha untuk mengobati soalnya seorang diri. Berusaha untuk bangkit seorang diri. Itu gak mudah. Tapi aku selalu yakin dan percaya bahwa di setiap apapun yang udah aku lewati, mau itu sesakit apapun, sehancur apapun, Tuhan punya hadiah terindah di akhir perjuangan aku nanti. Gak apa-apa, orang lain mengenal aku sebagai pribadi yang periang, pribadi yang seperti tidak memiliki masalah. Gak apa-apa, hanya diri aku aja seorang diri. Memang semakin dewasa itu semakin banyak hal yang harus di-gak-papain untuk semua hal. Ya, walaupun bersembunyi di balik kata gak apa-apa itu melelahkan, tapi dengan begitu, mungkin aku bisa lebih mengenal diri aku sendiri. Aku bisa lebih dekat dengan diri aku sendiri. Aku lebih bisa menyayangi diri aku sendiri. Mungkin selama ini aku telah lalai menyayangi diri aku sendiri. Aku terlalu memperdulikan orang lain hingga lupa memperdulikan diriku sendiri. Tapi aku selalu bersyukur. Ternyata Tuhan sayang banget ya sama aku. Di balik ujian yang begitu hebat, ya inilah inilah ujian yang Tuhan berikan, bahwa Ia tahu bahwa aku ini adalah orang yang begitu kuat. Walaupun aku selalu ngerasa bahwa ya, aku ini hanyalah manusia biasa yang begitu lemah. Tapi aku selalu yakin dan percaya, walaupun emang bertahan seorang diri, walaupun hanya diri sendiri yang paham, tapi setidaknya aku gak perlu merepotkan orang lain.
untuk menjadi pendengarku. Tapi nggak setiap orang bisa menjadi pendengar yang baik. Hanya diri sendirilah yang paham dan ngerti apa yang sedang dirasain. Hai semuanya, aku emang nggak tahu apa yang sedang kamu rasakan di sana. Aku emang nggak tahu sebenarnya tuh problem apa yang sedang memberatkan diri kamu sekarang, yang bikin kamu susah istirahat, terus bikin kamu OVT. Aku emang nggak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Tapi di sini, aku berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Memang rasanya kayak apa ya? Hidup sendiri gitu. Ketika ada apa-apa, ditampung seorang diri. Ketika lagi sedih, lagi kacau, lagi hancur dan lain sebagainya, cuma diri sendiri yang mengerti. Bahkan orang lain gak tahu apa yang sedang dirasain. Pasti rasanya berat banget dan susah banget untuk bertahan seorang diri dan berdamai dengan diri sendiri. Mencoba untuk menjadi obat terbaik untuk diri sendiri itu tidaklah mudah. Tapi aku tuh selalu mengapresiasi apa yang udah kamu lakukan sejauh ini. Aku selalu bangga, aku selalu menyampaikan bahwa gak apa-apa, orang lain gak perlu tahu gimana sakitnya kamu dan gimana capeknya kamu menahan semuanya seorang diri. Orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain, cukup kamu aja yang mengetahuinya. Karena bagaimanapun juga, orang lain belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Orang lain belum tentu ngerti sama apa yang kamu rasain. Karena yang akan mengerti dan paham, yang akan selalu paham dan ngerti sama apa yang terjadi sama diri kamu, yaitu hanya diri kamu sendiri. Orang yang belum tentu paham. Bahkan kalau misalnya nih ya, kamu cerita sama orang yang dimana dia nggak paham sama apa yang kamu rasain, yang kamu dapati setelahnya tuh lega, atau justru ya rasanya kayak percuma, buang-buang energi untuk cerita sama orang seperti itu. Yang kamu rasain gimana? Aku pernah punya teman, dia bilang kalau apa ya, dia tuh pengen cerita gitu loh. Dia pengen cerita sama orang yang emang dia percaya, tapi sayangnya tuh orang itu tuh gak ngerti sama apa yang ia rasain. Dan yang didapat hanya rasa sakit juga gitu. Bukannya lega, justru malah menambah rasa sakit. Maka dari itu kenapa ketika kamu ingin menceritakan apa yang terjadi sama diri kamu, ceritakanlah kepada orang yang emang itu kamu percaya gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, aku susah banget buat cerita sama orang lain. Aku lebih memilih untuk cerita kepada Tuhan, karena ialah sebaik-baiknya pendengar. Ya memang kita butuh cerita sama manusia, tapi itu balik lagi ke kalian semua. Dan kalau emang hari ini lagi gak kuat, jangan terus maksain diri kamu untuk seterusnya kuat. Kamu lihatlah diri kamu saat ini. Udah berapa banyak yang udah kamu lewati. Kamu berhasil sampai di titik ini aja tuh kamu udah hebat banget loh. Kamu udah bertarung hebat dengan diri kamu sendiri. Mungkin setiap malamnya tuh kamu selalu menangis karena mungkin kamu gak tahu lagi harus dengan cara apa untuk membuat diri kamu lega setelahnya. Yang kamu lakukan ya kamu hanya bisa menangis seorang diri, tanpa adanya orang lain yang paham sama apa yang kamu rasain. Gak apa-apa, kalau dengan menangis itu bikin kamu lega setelahnya, it's okay, gak apa-apa. Gak ada salahnya kok. Yang terpenting kamu bisa merasakan lega, itu udah lebih dari cukup, oke? Dan kalaupun kamu ngerasa kamu lagi down banget, lagi hancur banget, kamu jangan ngerasa kalau kamu tuh gak punya siapa-siapa. Orang sekitar mungkin gak tahu apa yang kamu rasain, tapi kamu selalu punya Tuhan yang selalu ada di sisi kamu. Jadi kamu jangan pernah khawatir ya akan hal itu. Dan aku selalu percaya bahwa sesulit apapun rintangannya, kamu pasti bisa melewati semuanya. Karena setiap manusia itu punya ujiannya tersendiri. Terlebih, gimana caranya ya kita berusaha untuk ikhlas, lapang dada, dan menerima semuanya dengan baik. Apapun keadaannya. Karena bagaimanapun juga ya, bagaimanapun keadaannya, kita sebagai manusia harus bisa menerimanya semuanya dengan baik. Bersyukur, itu kuncinya. Ya walaupun pasti rasanya kamu capek banget ya buat nguatin diri sendiri terus berusaha berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau bukan kamu, mau siapa lagi?
Kamu meminta orang lain untuk menjadi penopang kamu. Orang lain tuh bisa pergi, orang lain bisa menyakiti kamu. Justru obat terbaik itu ada di diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa survive, kamu bisa bertahan, dan kamu bisa sembuh dari apa yang udah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, membuat kamu hancur. Mungkin aku bisa dengan mudahnya yang ngomong kayak, Kak Apri nyemangatin doang mah gampang, ngelakuinnya susah. Hey, aku pun pernah ngerasain down banget. Aku pernah ada di fase itu. Tapi kau selalu terapin sama diri aku buat gak boleh stuck sampai di sini terus. Berusaha untuk bangkit, berusaha untuk nyembuhin diri sendiri. Itu jauh lebih baik daripada gak sama sekali. Setidaknya tuh kamu udah berusaha untuk diri kamu sendiri. Kamu udah effort gitu loh. Buat orang lain aja kamu mau melakukan effort. Masa buat diri kamu sendiri aja kamu enggan untuk melakukan itu? Karena sebagaimanapun juga, yang bisa menyembuhkan, meringankan apa yang sedang kamu rasakan itu diri kamu sendiri. Kamu cari sesuatu hal yang positif, kamu lakuin hal yang kamu sukai, mungkin itu bisa sedikit meringankan, daripada kamu harus bertumpu dengan masalah kamu sendiri, kamu berusaha untuk stuck di titik itu, tapi kamu gak mau berusaha untuk keluar ataupun memperbaiki apa yang sedang kamu jalani saat ini. It's okay. Kalau gagal, coba lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau nangis, jangan lupa senyum ya. Jangan lupa untuk menyemangati diri sendiri. Terima kasih sama diri sendiri karena udah bertahan sampai sejauh ini. Gak apa-apa kok, walaupun banyak air mata, tapi setidaknya kamu udah buktiin. Mau seberat apapun keadaan kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Dan aku bangga banget sama kamu. Makasih ya, udah selalu stay di podcast teman tidur dan podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Besok akan ada episode terbaru yang akan tayang di Spotify. Jadi jangan lupa follow ya, supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih juga karena udah selalu kuat bertahan, walaupun rintangan itu pasti berat banget dan susah banget. Sesulit apapun pasti akan ada jalan keluarnya kok. Dan nanti di next episode aku akan bahas apa lagi ya. Kadang aku bingung tahu mau bahas apa. Aku berusaha aja buat dengerin apa yang ingin kalian sampaikan. Dan kalian tuh adalah orang yang paling berharga buat aku. So untuk aku tuh aku ngerasa bahagia banget punya kalian. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan semakin maju, bisa lebih banyak disukain, dan kalian gak akan pernah bosan ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Terima kasih juga udah stay di channel aku. Semoga seterusnya aku bisa menghasilkan podcast yang terbaik dan bisa membuat kalian nyaman dan juga bahagia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.